Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kita masih ada di dalam tema serial tentang keluarga yang diberkati. Dalam kesempatan ini kita akan membahas Efesus pasal 5 ayat 31 yang berkata demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah saudaraku, dalam nats ini mengandung ajaran penting tentang pernikahan dan hubungan antara suami dan istri dalam perspektif iman Kristen. Untuk itu ada beberapa pokok pikiran yang bisa kita pelajari dari nats ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam kepercayaan Kristen bahwa pernikahan adalah rencana Allah. Jadi dalam ayat ini mengutip Kejadian pasal 2 ayat 24 yang merupakan prinsip dasar tentang pernikahan sejak penciptaan dunia. Tuhan menciptakan pernikahan sebagai lembaga suci di mana seorang pria dan seorang wanita meninggalkan orang tua mereka untuk bersatu di dalam ikatan yang erat dan kudus. Pernikahan adalah perjanjian yang dirancang oleh Tuhan, bukan hanya sekedar kontrak sosial. Sehingga di dalam pernikahan Kristen tidak pernah ada pernikahan yang sama jenis. Sebab Allah menciptakan pria dan wanita yang dapat dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Pokok pikiran yang kedua adalah di dalam pernikahan Kristen, menikah berarti meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan pasangannya. Ya, dalam kehidupan pernikahan, pasangan dipanggil untuk meninggalkan keluarganya. Ini tidak berarti memutuskan hubungan dengan orang tua, tetapi menunjukkan pentingnya memprioritaskan hubungan baru ini. Suami dan istri dipanggil untuk membangun rumah tangga mereka sendiri dengan komitmen yang penuh dan total. Di dalam bersatu, mereka tidak hanya berbagi secara fisik, tetapi juga emosional, spiritual, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka bersatu di dalam satu tujuan. Mereka diberikan hak dan kebebasan untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama suami dan istri. Tuhan memberikan kepada mereka kewenangan untuk membahagiakan keluarganya. Pokok pikiran berikutnya adalah menjadi satu daging. Konsep menjadi satu daging menggambarkan kedekatan yang luar biasa dalam pernikahan. Ini lebih dari sekedar hubungan fisik. Ini tentang kebersamaan yang menyeluruh, di mana suami dan istri menjadi satu dalam tujuan, satu visi, dan hidup mereka bersama. Ini juga mengandung tanggung jawab untuk saling mengasihi, saling mencintai, melindungi, dan menghormati satu sama lain. Pokok pikiran yang keempat adalah bahwa di dalam pernikahan Kristen adalah merupakan cerminan hubungan Kristus dan jemaat. Di dalam konteks Efesus pasal yang kelima ini, perikop ini terhubung antara suami istri dan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan pengorbanan dan kasih yang tanpa syarat. Demikian pula istri dipanggil untuk menghormati suaminya sebagai bagian dari pola saling melengkapi. Poin pikiran yang terakhir, yaitu poin yang kelima, adalah kasih suami istri berpusat kepada Kristus. Ya, pernikahan Kristen harus berpusat pada Kristus. Suami dan istri yang mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan lebih mudah saling mengasihi dan menghormati. Ini bukan sekedar tanggung jawab manusiawi, melainkan panggilan ilahi untuk mencerminkan kasih Kristus melalui hubungan pernikahan. Jadi kalau kasih di dalam pernikahan Kristen tidak berpusat kepada Kristus, maka sering terjadi persoalan yang membahayakan keluarga yang dibentuk. Jadi saudaraku, di dalam nats yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah lembaga yang kudus yang dirancang oleh Allah sendiri. Dalam pernikahan, suami dan istri dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi mereka dan bersatu menjadi satu dalam kasih, dalam komitmen, dan dalam kesetiaan. Melalui hubungan ini, mereka dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus yang tak terbatas bagi jemaat Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus mengawali keluar masukmu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.